warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Mamlaul Iza dengan NIM 2310123200005. Pada video kali ini saya akan membahas tentang karakteristik lahan kering suboptimal khususnya pada tanah ultisol. Lahan kering suboptimal merupakan lahan yang memiliki keterbatasan dalam mendukung pertumbuhan tanaman baik dari segi fisik, kimia maupun biologi tanah. Salah satu jenis tanah yang termasuk dalam kategori ini adalah tanah ultisol yang banyak ditemukan di daerah tropis seperti Kalimantan dan Sumatera. Tanah ultisol adalah tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut sehingga memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Tanah ini umumnya berwarna merah hingga kuning dan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Karena sifatnya tersebut, tanah ultisol sering menjadi kendala dalam kegiatan pertanian jika tidak dikelola dengan baik. Dilihat dari sifat fisiknya, tanah ultisol umumnya memiliki tekstur liat hingga lempung dengan struktur yang cukup padat. Kondisi ini menyebabkan tanah memiliki porositas yang rendah, sehingga air sulit meresap ke dalam tanah dan lebih banyak mengalir di permukaan. Akibatnya, tanah ultisol sangat rentan terhadap erosi, terutama pada lahan yang memiliki kemiringan dan tidak ditutupi vegetasi. Warna tanah ultisol biasanya merah hingga kuning yang menunjukkan tingginya kandungan oksida besi dan aluminium. Selain itu, kemampuan tanah dalam menahan air tergolong sedang, tetapi karena infiltrasi air yang lambat, ketersediaan air bagi tanaman seringkali tidak optimal. Akar tanaman juga mengalami kesulitan untuk menembus tanah yang padat, sehingga pertumbuhan tanaman dapat terhambat. Selanjutnya, dari sifat kimia tanah. Tanah ultisol memiliki tingkat keasaman yang tinggi dengan pH berkisar antara 4,5 hingga 5,5. Kondisi tanah yang asam ini menyebabkan ketersediaan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium menjadi rendah. Selain itu, kandungan aluminium dalam tanah cukup tinggi dan dapat bersifat racun bagi tanaman, terutama dalam kondisi pH rendah. Fosfor yang tersedia juga sering terikat oleh aluminium dan besi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Kapasitas tukar kation pada tanah ultisol juga relatif rendah, yang berarti kemampuan tanah dalam menyimpan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman sangat terbatas. Hal ini menjadikan tanah ultisol membutuhkan tambahan input berupa pupuk dan bahan amelioran agar dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Dari sisi biologi, aktivitas mikroorganisme di dalam tanah ultisol cenderung rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi tanah yang masam serta kandungan bahan organik yang minim. Mikroorganisme tanah berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik dan penyediaan unsur hara bagi tanaman. Namun, pada tanah ultisol, proses tersebut berjalan lambat sehingga siklus hara tidak berlangsung secara optimal. Rendahnya aktivitas biologis ini juga berdampak pada struktur tanah yang kurang baik dan kemampuan tanah dalam mendukung kehidupan tanaman menjadi terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kandungan bahan organik menjadi salah satu langkah penting dalam pengelolaan tanah ini. Vegetasi alami yang tumbuh pada tanah ultisol umumnya berupa tanaman yang mampu beradaptasi dengan kondisi tanah yang asam dan miskin unsur hara. Contohnya adalah alang-alang, semak belukar, serta hutan sekunder. Tanaman-tanaman ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang kurang subur. Dalam kegiatan pertanian, beberapa tanaman yang dapat dibudidayakan di tanah ultisol antara lain singkong, jagung, karet, dan kelapa sawit. Tanaman tersebut relatif lebih toleran terhadap kondisi tanah yang masam, namun tetap memerlukan perlakuan khusus agar hasil produksinya optimal. Tanpa pengelolaan yang baik, produktivitas tanaman di tanah ultisol cenderung rendah. Pengelolaan tanah ultisol untuk pertanian berkelanjutan memerlukan berbagai upaya perbaikan.
baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Salah satu upaya yang paling umum dilakukan adalah pengapuran untuk meningkatkan pH tanah dan mengurangi kadar aluminium yang bersifat racun. Selain itu, penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa tanaman sangat penting untuk meningkatkan kesuburan tanah dan aktivitas mikroorganisme. Pemupukan juga harus dilakukan secara berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman agar unsur hara yang diperlukan dapat terpenuhi untuk mengurangi resiko erosi. Petani dapat menerapkan teknik konservasi tanah seperti penanaman tanaman penutup tanah, pembuatan terasering, dan sistem agroforestry. Sistem agroforestry mengkombinasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, tanah ultisol yang awalnya tergolong lahan suboptimal dapat diubah menjadi lahan yang produktif. Kunci utama dalam pemanfaatan tanah ini adalah menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kelestarian lingkungan. Upaya perbaikan tanah harus dilakukan secara berkelanjutan agar kesuburan tanah tetap terjaga dalam jangka panjang. Kesimpulannya, tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah pada lahan kering suboptimal yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, kimia, dan biologi. Secara fisik, tanah ini cenderung padat, bertekstur liat, dan mudah mengalami erosi. Dari segi kimia, tanah ultisol bersifat asam dengan kandungan unsur hara yang rendah serta tingginya kadar aluminium yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Sementara itu, dari aspek biologi, aktivitas mikroorganisme di dalam tanah ini juga rendah karena minimnya bahan organik. Meskipun demikian, tanah ultisol tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian apabila dilakukan pengelolaan yang tepat, seperti pengapuran, penambahan bahan organik, pemupukan berimbang, serta penerapan teknik konservasi tanah. Dengan pengelolaan yang baik, produktivitas tanah dapat meningkat dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Demikian pembahasan mengenai karakteristik lahan kering pada tanah ultisol. Melalui pemahaman tentang sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, diharapkan kita dapat lebih bijak dalam mengelola sumber daya lahan yang tersedia. Pengelolaan tanah yang tepat tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.